Beberapa pengkhotbah karena sudah sangat terbiasa berkhotbah, akhirnya tidak lagi terlalu peduli soal jenis khotbah apa yang akan dia sampaikan. Sebagai pengkhotbah profesional, rupanya yang seperti itu harus kita hindari. Saya tidak mengabaikan nilai rohani ya. Nilai rohani saya nggak singgung lagi karena saya berpikir kita jangan lupakan nilai rohaninya. Spiritualnya, moralitasnya, etikanya, gaya berkhotbahnya itu di sini nggak kita singgung lagi. Nampaklah itu nanti dalam khotbah-khotbah yang kita bawa, entah kita berkhotbah di hadapan jemaat kecil, entah kita berkhotbah mungkin di kelompok sivitas akademika kampus, entah di kelompok masyarakat seperti di Tanah Batak ada punguan, ada kebaktian serikat, entah perkumpulan RT RW, itu tergantung konteks lokal kita masing-masing. Pertama-tama, saya kutip pernyataan dari EP Gintings tahun 2013 halaman 164. Ketidakcakapan manusia adalah bahaya dalam khotbah. Coba perhatikan ilustrasi yang saya masukkan di sebelah kanan itu, gambar itu. Ada, ini orang yang sama. Betul ya? Di satu sisi dia nampak tidak siap menjadi seorang pembicara. Sehingga dari mimik wajahnya, dari gestur tubuhnya nampak dia ketakutan. Mimik wajahnya nampak dia nggak siap. Tapi di gambar yang sebelahnya berbeda sekali. Dia nampak siap. Dia nampak percaya diri. Mimik wajahnya, senyumnya lebar sumringah. Ini gambar menjadi ilustrasi. Kalau dari pernyataan Gintings tadi berarti yang satu adalah cakap dalam berbicara, dalam berkhotbah. Yang satunya ternyata tidak cakap dalam berbicara, dalam berkhotbah. Nah, saya setuju dengan pernyataan Gintings ini. Apabila seseorang yang tidak cakap diberikan waktu untuk bicara di panggung, apalagi di mimbar gereja, bahayalah. Mungkin kita sudah sering berkhotbah. Saya tidak bilang bahwa kita selama ini tidak profesional ya. Saudara mungkin masing-masing sudah punya takarannya. Ada yang sudah menjadi pengkhotbah rutin di kelompok persekutuan. Ada yang sudah menjadi pengkhotbah di komunitas kaum muda bagi yang masih kuliah misalnya. Ada yang sudah menggembalakan gereja, tentu saja hampir tiap hari berkhotbah. Minimal tiap minggu kalau enggak tiap hari. Ada yang statusnya dalam satu minggu itu bisa dia berkhotbah 3 kali. Satu hari minggu. Dari satu gereja ke gereja yang lain. Dari satu pusat ke satelit lain. Artinya waktu-waktu kita rupanya sudah banyak kita habiskan dalam khotbah, berkhotbah. Nampak bobot khotbahnya itu. Janganlah seperti dikatakan orang di tempat lain. Apa katanya? Nggak bisa kupahami khotbah pendeta itu. Kenapa? Doktor dia terlalu tinggi bahasanya. Malahan lebih jelas ku dengar khotbah sekolah pendeta itu cuman sekolah Alkitab. Lebih jelasnya khotbah pendeta itu yang nggak sekolah teologi, yang cuma tamat SMP, SMA. Malah lebih jelas dia berkhotbah. Akhirnya mereka yang bergelar itu dilihat sebagai apa? Bukan pemberita firman, tapi pemutar-mutar firman, diputar-putar. Cakap dalam berkhotbah berarti apa? Menyampaikan firman sehingga firman itu sampai ke jemaat, sampai ke umat, bukan hanya bagi si pengkhotbah. Berikutnya ketika menyusun khotbah berarti kita perlu alat utama dan alat bantu. Lalu nantinya kita akan menyusun 4 jenis khotbah. Di sini langsung saya sebutkan nama-namanya. Yang saya mau ajak kita pahami 4 jenis khotbah: eksposisi, ekspositori, topikal, tematis. Ada seorang pengkhotbah berbangga karena mendapat tepuk tangan dari pendengarnya. Nah, ayo, siapa yang pernah seperti ini? Dia berkhotbah
senyum dia, bangga dia, wih bagus khutbahku. Lalu bertepuk tanganlah temannya, bertepuk tanganlah jemaat, banggalah dia. Sultan Toha Hassan mengatakan bahwa definisi khutbah itu dapat berlainan menurut para ahli. Sering dipengaruhi oleh teologi yang dipahami masing-masing. Jadi ternyata kalau kita tanya orang apa definisi khutbah, masing-masing kita mungkin punya definisi. Kenapa? Karena kita sudah diajar guru-guru tertentu. Yang pasti adalah berkhutbah itu bukan sekedar baca ayat. Setuju atau tidak? Saya harap saudara setuju. Berkhutbah bukan sekedar baca ayat. Kalau hanya baca ayatnya, nggak usah ada pendeta. Jemaat aja semua baca ayat. Tampilkan ayatnya di situ. Udah, baca sebanyak-banyaknya. Jika perlu satu kitab, satu hari minggu. Tapi berkhutbah bukan sekedar baca ayat. Bukan. Beda. Berkhutbah juga bukan sekedar menjelaskan ayat atau banyak ayat. Bukan. Kalau hanya sekedar menjelaskan ayat dan menjelaskan banyak ayat, cukup menulis aja. Tulis jurnal. Kirim ke gereja. Suruh jemaat baca. Berkhutbah bukan alat untuk membicarakan pribadi si pengkhotbah seperti ini. Mendapat tepuk tangan dia karena membicarakan pribadinya di depan umat. Saya begini. Saya begini. Wow, tepuk tangan, dapat kemuliaan dia. Berikan kemuliaan bagi saya. Berkhutbah bukan alat untuk mempermalukan pribadi orang lain. Kesempatan dapat. Mumpung dapat aku jatah khutbah, aku tembak dia. Ilmu berkhutbah di mata kuliah kita disebut homiletik kalau di kampus. Homiletika. Di sekolah teologi berarti homiletika itu adalah mata kuliah praktis. Mengajar untuk membuat dan menyampaikan khutbah. Dari sudut tata bahasa Yunani, homiletika itu turunan dari kata homilio. Itu sering berkaitan dengan ilmu pertemanan, pergaulan sosial. Ilmu berbicara di depan orang lain. Kalau di Perjanjian Baru bisa ditemukan 4 kali homilio. Nanti periksa di Sultan Toha Hassan ya, cari di situ homilio. Ilmu berbicara di depan orang. Homiletika secara umum dipahami para teolog berhubungan dengan ilmu dan seni. Kenapa ilmu? Karena memang ada hubungannya dengan teologi. Menafsir Alkitab itu kita kerjakan di meja, di ruang kelas, di tempat belajar. Tetapi ketika kita sudah berkaitan dengan homiletika, berarti hasil tafsiran itu harus kita ramu. Hasil tafsiran kita ramu menjadi khotbah, lalu kita khotbahkan. Nah, itulah yang disebut homiletika. Kenapa disebut seni? Karena berhubungan dengan retorika. Seni ada gaya, ada sistematika khusus. Nggak sama. Menulis jurnal dengan berkhotbah beda. Mengajar kelas pemuritan dengan berkhotbah beda. Ada seni khusus di situ. Seorang pengkhotbah dituntut untuk menulis naskah khotbah berdasarkan Alkitab. Nah, inilah teologi Kristen dan itulah yang saya ajak supaya kita sama-sama jalankan. Menulis khotbah itu berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan kebutuhan zaman, bukan berdasarkan apa yang sedang terjadi di gereja, bukan berdasarkan apa yang diminta gembala sidang misalnya kita pengkhotbah tamu. Sekalipun itu mungkin akan kita temukan suatu saat. Tapi yang terutama dan yang utama adalah khotbah itu harus berdasarkan Alkitab. Sekalipun ada permintaan khusus dari gembala sidang ketika kita berkhotbah. Sekalipun ada permintaan khusus dari panitia. Panitia Natal sudah kasih tema.
Sekalipun ada permintaan khusus dari kaum muda minta, Pak Pendeta tolong khotbahkan tentang ini. Tetapi yang terutama dan utama adalah khotbah itu harus berdasarkan Alkitab. Pengkhotbah harus menyampaikan khotbah dengan meyakinkan, berwibawa, jelas, dan menarik. Nah, inilah yang perlu dilatih oleh si pengkhotbah. Latihanlah dia, supaya dia gaya bicaranya meyakinkan, supaya dia nampak wibawa, berwibawa di depan, supaya dia bicara dengan jelas. Entah dia pakai mikrofon, entah dia tanpa mikrofon, entah ruangan kecil, entah ruangan yang sangat besar. Dia harus menyampaikan khotbah dengan menarik. Janganlah sampai ternyata khotbah itu dilewatkan karena nggak menarik. Janganlah ternyata jemaat ketika sudah selesai pujian penyembahan merasa cukup. Karena apa? Begitu dia mendengar khotbah 1-2 menit, 3 menit, 4 menit, bosan dia. Jangan. Si pengkhotbah harus berhasil membuat khotbah menarik. Masuklah kita ke khotbah dan jenisnya. Khotbah dan jenisnya. Pertama-tama ada berbagai metode khotbah dalam ilmu berkhotbah yang tidak selalu sama dalam pandangan ahli yang berbeda. Jangan kaget, nanti saudara di kelas kita ini mendengar teori yang berbeda. Ternyata teori yang selama ini saudara pahami dari guru yang lain beda. Atau teori yang saudara pahami dari buku tertentu lain. Nah, itu wajar. Karena berkhotbah itu seni, bukan matematika. Seni. Kenapa berbeda? Salah satu alasannya karena kategori yang digunakan para teori itu tidak selalu sama. Yang paling tradisional, yang paling kuno, Sutanto Hasan menulis jenis khotbah yang paling kuno: 1, khotbah topikal; 2, khotbah tekstual; 3, khotbah ekspositori. Saudara mungkin sudah biasa mendengar ini ya, khotbah topikal, khotbah tekstual, ekspositori. Tapi ahli lain, Gintings, menyebut 5. Dia menyebut ekspositori itu homili. Ya, 1. Yang kedua sermon atau disposisi, 2. Yang ketiga interaktif. Yang keempat terapi naratif. Yang kelima naratif untuk anak dan remaja. Nah, itulah teorinya Gintings. Untuk anak-anak, Gintings menyarankan pakai metode naratif, bercerita. Benar kan? Memang itu yang cocok untuk anak-anak dong. Anak-anak kan nangkapnya cerita. Pengajaran bagi anak-anak nggak cocok. Bingung mereka. Nah, inilah minimal 2 teori yang saya masukkan. Sutanto Hasan dan Gintings. Saya mengusulkan 4 jenis khotbah. Saya sadur dan dikembangkan dari teori Sibarani 2013. Beliau berkata ada 4 jenis: 1 eksposisi, 2 ekspositori, 3 topikal, 4 tematis. Jadi khotbah-khotbah saya sejak tahun 2013 sampai hari ini saya sadur, saya kembangkan berdasarkan teori ini. Entah suatu saat saya berkhotbah
eksposisi, entah ekspositori, entah topikal, entah tematis, saya ambil dari teori. Nah, itulah tentang khotbah dan jenisnya. Mudah-mudahan di awal ini kawan-kawan bisa paham. Pak Tutur pakai teori dari Sebarani, tidak memakai teori ahli lain. Jadi jangan ada yang bertanya atau menanggapi, Pak selama ini teori yang saya tahu nggak begitu Pak. Ah, nggak usah. Karena memang pasti ada perbedaan soal teori. Tetapi di kelas pemuritan ini, saya mau bagikan teori yang saya kembangkan dari Sibarani punya. Saudara ikuti ya. Yang pertama, khotbah eksposisi. Yang pertama, khotbah eksposisi. Perhatikan di situ, saya sudah masukkan artinya di sini. Kata eksposisi saya maksudkan di sini adalah mendeskripsikan. Mendeskripsikan. Kira-kira beginilah maksudnya. Khotbah yang penjelasannya didasarkan pada bagian yang panjang. Bagian yang panjang di seluruh Alkitab secara kreatif. Itulah maksud saya khotbah eksposisi. Penjelasannya didasarkan pada bagian yang panjang di Alkitab. Nah, kata kuncinya di situ, Bapak Ibu, kawan-kawan, adalah bagian panjang. Ini penjelasan, lalu kreatif. Penjelasan bagian panjang, kreatif. Itu kata kuncinya ya. Supaya nanti bisa kita membedakan, oh itu eksposisi, oh ini ekspositori, oh ini topikal, oh ini tematis gitu ya. Ada kelebihannya, tetapi nanti juga kita lihat ada kekurangannya. Kelebihan khotbah eksposisi adalah langsung dari teks Alkitab. Istilah orang kita Alkitabiah katanya. Karena langsung dari teks Alkitab diambil. Memberikan penjelasan lengkap tentang nas Alkitab, namanya kan deskripsi. Makanya dia diupayakan lengkap penjelasannya. Memperhatikan ayat demi ayat yang diangkat. Ya ini kan kesukaan banyak teolog ini, apalagi orang biblika. Orang biblika dia suka nuntut. Mana ayat demi ayatnya? Orang biblika suka ini, eksposisi. Tanpa relevansi maupun petunjuk langsung kepada pendengar. Tidak soal dia apakah gereja itu perlu topik ini atau tentang kisah ini yang mau dikhotbahkan ini. Dia nggak peduli tuntutan gembala sidang harus khotbah ini. Dia nggak peduli soal permintaan kaum muda, mintanya tema ini, judulnya ini, nggak peduli dia. Karena apa? Karena dia nggak terlalu persoalan soal relevansi maupun petunjuk kepada pendengar. Yang dia mau sampaikan adalah Alkitab. Maka apa yang Alkitab katakan itu saja. Silahkan Anda mau dengar, Anda mau pahami, masing-masing pahamilah sebagai pendengar firman. Itulah kelebihan khotbah eksposisi. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar Alkitab. Tetapi sekalipun khotbah ini ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Kita seorang pengkhotbah harus memahami ini juga. Karena langsung dari teks Alkitab seringkali dianggap sulit. Sering dianggap sulit, waduh, terlalu biblikal, terlalu tekstual.
nanti harus kupelajarilah teks Ibraninya, teks Yunaninya, harus kupelajarilah ini itu. Nah, dianggap sulit dia. Akhirnya nggak banyak orang mempersiapkan khutbah eksposisi. Yang kedua, dapat menjadi terlalu panjang dan membosankan. Tidak selalu ya, tapi dapat menjadi terlalu panjang. Kenapa? Karena ini biasanya pakai perikop. Satu perikop dibahas. Jangan-jangan satu pasal dibahas. Jadi panjang. Jadi kalau si pengkhotbah tidak ahli, si pengkhotbah tidak pandai mengolah bahan itu sehingga menarik, dia bisa jadi membosankan. Berikutnya, dapat menjadi tidak sampai kepada jemaat. Ya wajarlah, enggak. Jadi nggak sampai. Kenapa? Karena tadi tidak terlalu memperhatikan soal relevansi. Karena dia fokus kepada apa kata Alkitab. Sehingga akhirnya memang tidak terlalu peduli dia soal relevan atau tidak kepada jemaat. Dia asik menggali ayat. Inilah jenis khotbah yang pertama, khotbah eksposisi. Ada kelebihannya, tapi kita juga harus menyadari ada kelemahan, ada kekurangannya. Jadi kita sebagai si pengkhotbah, cobalah tempatkan diri sebagai seorang yang cakap, seorang yang profesional. Ketika kita mempersiapkan khotbah eksposisi, biarlah kelebihannya kita pegang dan kekurangannya bisa kita minimalisir. Cobalah susun khotbah eksposisi yang tidak terlalu sulit dipahami jemaat, termasuk oleh saudara sendiri sebagai yang mengkhotbahkan. Cobalah siapkan khotbah eksposisi jangan terlalu panjang, supaya jangan bosan pendengar. Cobalah siapkan khotbah eksposisi dengan menggali ayat, tapi jangan kelamaan dalam penggalian, sehingga jemaat tidak memahami. Meskipun mungkin kita tidak fokus ke situ, tapi jangan sampai yang kita sampaikan itu sama sekali tidak sampai kepada jemaat. Itulah khotbah eksposisi. Silakan renungkan sebentar. Itulah khotbah eksposisi. Sekarang saya lanjutkan ke khotbah ekspositori. Lihat maksudnya apa. Ekspositori yang dimaksudkan di sini lebih kepada mendidik. Nah, kalau tadi eksposisi dia mendeskripsikan atau menjelaskan, ini ekspositori lebih kepada mendidik. Perhatikan kata kuncinya. Khotbah ekspositori juga penjelasan, sama dia seperti eksposisi, dia penjelasan juga. Sama juga dia panjang, bagian panjang, satu perikop, satu pasal, itu ekspositori dan eksposisi. Tetapi kata kunci berikutnya, dia mendidik. Oke? Sekarang kita lihat kelebihan ekspositori. Langsung dari teks Alkitab, seperti eksposisi juga, langsung. Sering dianggap jenis khotbah terbaik. Jadi kalau orang bicara, aku khotbah ekspositori, kebanyakan pengkhotbah langsung berpikir bahwa, oh inilah jenis khotbah terbaik lah ini, ekspositori. Emang itu umumnya dipahami para teolog. Berikutnya, dia pun sama seperti eksposisi, memberikan penjelasan lengkap tentang nas yang dibahas. Sama seperti eksposisi juga memperhatikan ayat demi ayat. Dan bedanya dengan eksposisi adalah ini, yang keempat, disertai relevansi maupun petunjuk kepada pendengar. Itulah beda antara ekspositori dan eksposisi.
Kalau eksposisi tadi, dia tidak mengkaitkan kepada jemaat. Dia tidak peduli soal relevansi, karena yang dia fokuskan adalah menjelaskan ayat. Ekspositori, dia melangkah ke depan sampai kepada relevansinya, harus sampai kepada pendengar. Itu kelebihan ekspositori dibandingkan eksposisi. Tetapi meskipun memang dia punya kelebihan, seorang pengkhotbah yang cakap juga harus menyadari ada kelemahan atau kekurangan dari jenis khotbah ini. Seperti eksposisi, ekspositori pun sering dianggap sulit karena tekstual, langsung dari Alkitab. Teks itu harus dipelajari. Teks asli Ibrani Yunaninya harus dipelajari. Dianggap sulit. Sama seperti eksposisi juga dapat menjadi terlalu panjang, membosankan. Kenapa? Karena perikop, kadang-kadang pasal. Jadi kalau si pengkhotbah lama-lama di satu ayat, jangan-jangan 20 ayat. Satu ayat dia bicarakan 5 menit. Kalau 20 ayat kira-kira berapa menit? Nah itu kan matematikanya jemaat kan begitu. Kalau dilihatnya ayat bacanya 20, di ayat 1 pengkhotbah sudah menghabiskan 5 menit. Langsung matematikanya mikir dia, wah 20 ayat ke 5 menit. Nggak 100 menit anon habis pada tahun. Aduh, udah pusing lah jemaat itu, mulai dia bosan. Dapat menjadi tidak sampai kepada jemaat karena pengkhotbah keasikan dalam menggali ayat, sama seperti eksposisi tadi. Maka si pengkhotbah ekspositori harus segera dia menyadari, dia nggak boleh lupa, harus cari relevansi khotbahnya dengan jemaat. Itu dia eksposisi dan ekspositori. Sekarang khotbah topikal. Khotbah topikal. Apa itu khotbah topikal? Khotbah yang penjelasannya didasarkan pada bagian yang pendek. Nah, perhatikan bedanya dengan yang tadi ya. Kalau tadi yang eksposisi dan ekspositori itu panjang. Kalau topikal itu bagian ayat pendek. Menjelaskan suatu topik tertentu. Nah, itulah topikal. Ayat pertamanya itu pendek. Dia nggak pakai perikop yang panjang, nggak pakai pasal yang panjang. Dia pakai ayat pendek karena fokusnya adalah topik. Di ayat itu topik apa? Itu yang dimaksudkan khotbah topikal. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah misalnya di kitab Filipi. Nah, itu ayat itu bisa menjadi topikal. Kenapa? Kata kuncinya, sukacita. Topik sukacita mau dibahas. Maka dibacanya ayat itu. Itu contoh. Lihat kelebihan topikal. Mempelajari berbagai topik dalam Alkitab. Berbagai topik, mau apapun itu bisa dikhotbahkan. Sukacita kah? Kebahagiaan kah? Pengampunan dosa kah? Keselamatan kah? Pokoknya topik-topik di Alkitab bisa dikhotbahkan. Dimulai dari ayat pendek. Jadi ketika mengajak jemaat membaca, mari kita buka ayat. Ayatnya pendek. Nah, untuk teori khotbah yang kita pelajari hari ini berarti kalau dimulai dengan ayat pendek, berarti itu khotbah topikal. Atau nanti berikutnya khotbah tematis. Tapi kalau dia panjang, berarti itu pilihan hanya dua. Kalau bukan eksposisi, berarti ekspositori. Itu dia. Berikutnya, kelebihan topikal adalah menjelaskan Alkitab sebagai suatu kesatuan utuh. Kenapa kesatuan utuh? Karena dia akan membaca ayat dari banyak kitab, karena fokusnya adalah topik. Dia akan cari tentang sukacita di tulisan Injil Matius. Dia akan cari sukacita di tulisan Paulus.
dia akan cari sukacita di tulisan Petrus. Jangan-jangan dia cari sukacita di perjanjian lama, di kitab Mazmur, di kitab Amsal. Nah, jadi topik yang menyatukan kitab dibahas sama si pengkhotbah, sehingga sepertinya dia sedang menyampaikan seluruh kitab. Mengizinkan khotbah berkelanjutan, khotbah seri atau rangkaian. Kenapa? Karena topik itu luas. Karena topiknya luas, sehingga dia akan pakai seri khotbah sukacita. Minggu pertama, sukacita bagian pertama. Kemudian dapatlah jadwal lagi dia berkhotbah. Minggu ketiga, sukacita bagian kedua. Dimungkinkan seperti itu. Kenapa? Karena topikal khotbahnya. Kalau mau khotbah berseri atau rangkaian, memang sebaiknya pengkhotbahnya itu gembala sidang. Agar memang dia yakin akan ada jadwal dia terus di gereja. Kalau pengkhotbah tamu kan sangat tidak cocok khotbah berseri. Nanti tiba-tiba dia nggak diundang lagi. Jadi seri kedua kapan lagi dikhotbahkannya? Nggak cocok pengkhotbah tamu khotbah berseri. Tapi gembala sidang cocok lah itu. Karena sang gembala akan rutin berkhotbah di jemaat lokal itu. Berikutnya kelebihannya disertai relevansi ataupun petunjuk kepada pendengar. Nah, si pengkhotbah topikal, dia juga akan sampaikan relevansi khotbahnya kepada jemaat. Apa kekurangannya? Khotbah topikal ini dapat menjadi deduktif daripada induktif. Saudara mudah-mudahan masih ingat maksud dari deduktif dan induktif ya. Dapat menjadi deduktif daripada induktif. Apa maksudnya itu, Pak? Ya seperti maksud artinya itulah. Dalam konteks ilmu berkhotbah dan ilmu menafsir, deduktif berarti dimulai dari ide. Sementara induktif dimulai dari ayat. Nah, jadi kadang-kadang yang menjadi kelemahan topikal adalah khotbahnya itu dimulai dengan ide. Inilah yang sering disebut permintaan sponsor. Karena sponsor minta khotbah tentang ini ya Pak. Karena panitia pelaksana minta, Pak Pendeta, khotbahnya tentang ini ya. Nah itu kan ide. Dimulai dari ide. Lalu si pengkhotbah mencari ayat yang cocok dengan ide itu. Nah inilah yang menjadi kekurangan dari khotbah topikal. Seringkali dia akan terdesak kepada memaksakan ide daripada menggali maksud ayat. Nah, itu yang menjadi bahaya kalau tidak tepat menafsirkan ayatnya. Topikal pun dapat menjadi terlalu panjang dan membosankan. Kenapa? Ya karena topik itu kan panjang. Jangan-jangan si pengkhotbah terlalu asik dia bicara soal topik tertentu sehingga akhirnya dia nggak sadar sudah sekian menit bahkan sekian jam dia bicara. Sementara sebenarnya di gereja durasi untuk berkhotbah antara 45 sampai 1 jam. Dia sudah lebih dari 1 jam. Dapat terjadi karena terlalu asik bicara topik tertentu. Dapat menjadi tidak utuh diterima jemaat. Kenapa? Karena ketika khotbah seri, minggu depan jemaat itu nggak datang. Padahal minggu ini seri pertama, minggu depan seri kedua nggak datang pula jemaat itu. Seri ketiga nggak datang juga dia. Seri keempat baru dia bisa datang. Berarti dia melewatkan 2 seri. Sehingga topik itu nggak utuh didapatnya. Dia hanya dapat seri yang 1 dan seri yang keempat. Syukur kalau masih ada rekamannya. Kalau gereja sudah mulai membuat rekaman khotbah. Kalau tidak, berarti terlewat. Nggak sampai secara utuh. Nah, itulah dia khotbah
topikal. Kita teruskanlah langsung ke khotbah tematis. Mulailah dari pengertiannya. Sama seperti topikal, dia dimulai dari ayat pendek. Bedanya dengan topikal adalah tematis itu mengajak pendengar melakukan sesuatu. Itu bedanya. Mengajak pendengar melakukan sesuatu. Lihat kelebihan tematis. Mempelajari berbagai tema dalam Alkitab. Apapun temanya bisa disusun jadi khotbah. Nah, tema di sini berarti bedakan dengan topik ya. Kalau topik itu kebendaan. Benda dia, kata benda. Sukacita, keselamatan, dosa, apalagi surga, neraka, damai sejahtera, itu kan benda. Itulah topikal. Kalau tematis itu mulailah dengan kata kerja. Kata kerja. Menjadi pribadi yang bersukacita. Kata kerja dia. Bersyukur selalu. Kata kerja. Apalagi. Mengucap syukur dalam segala hal. Melakukan perintah Bapa. Mengampuni sesama, menerima keselamatan. Nah, dimulai dengan kata kerja, itulah tematis. Tangkap bedanya ya, kawan-kawan. Topikal itu kata benda, tematis itu kata kerja. Sama seperti topikal, tematis juga dimulai dengan ayat pendek. Mulai dengan ayat pendek. Lalu dari ayat yang pendek itu jelaskan kepada jemaat bahwa yang sedang ditekankan lewat khotbah ini adalah tema ini. Tema mengampuni dosa. Tema menghormati sesama. Nah, kasih tahu. Menjelaskan tema dari seluruh Alkitab sebagai kesatuan karena akhirnya dijelaskan ayat demi ayat dari seluruh kitab tentang tema itu. Mengizinkan khotbah berkelanjutan karena temanya mungkin panjang, bahasannya mungkin panjang, belum selesai dari kitab tertentu, belum selesai dari kitab yang lain, bisa dia berseri. Disertai ajakan, jadi dia mengajak. Karena itu, marilah saudara-saudara, kita mengampuni sesama kita. Itu mengajak, itu tematis, mengajak. Karena itu, mari saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengajak, itu tematis. Karena kata kerja. Kekurangannya adalah dapat menjadi deduktif sama seperti topikal tadi. Karena dia terlalu fokus kepada tema, akhirnya ayat-ayat Alkitab sering dipaksakan. Seolah-olah ayat itu yang aslinya bukan konteksnya tentang hal tertentu, dipaksakan untuk mendukung ide yang tadi yang mau dikhotbahkan. Itu bahayanya. Dapat menjadi panjang, ya betul, temanya panjang karena dari banyak kitab mau dibahas, kepanjangan dia. Dapat menjadi tidak utuh, ya betul, karena kepanjangan atau karena berseri. Ada kalanya ternyata jemaat tidak bisa hadir dalam setiap kebaktian, terlewatlah mungkin beberapa seri. Itu dia ya. Jadi ada 4 jenis khotbah: eksposisi, ekspositori, topikal, dan tematis. Saya sudah tunjukkan apa kelebihan tiap jenis dan apa kekurangan tiap jenis.
Saudara mungkin dominan yang mana, terserah. Mau dominan ternyata khotbah eksposisi, silahkan. Mau dominan khotbah ekspositori, silahkan. Mau dominan khotbah topikal, silahkan. Mau dominan khotbah tematis, silahkan. Tapi lewat pelajaran hari ini yang saya mau tunjukkan adalah yang manapun yang saudara kawan-kawan dominan, perhatikan kelebihannya dan minimalisirlah kekurangannya. Itu pesan saya. Di antara 4 jenis itu, saya sarankan khotbahkan semua jenis. Susun sebanyak mungkin khotbah semua jenis. Jangan fanatis dengan salah satu jenis. Tetapi ingat, masing-masing jenis itu pun ada kekurangannya. Minimalisirlah itu. Mungkin tidak dapat dinolkan, tapi minimalisirlah. Supaya pelan-pelan, latihan, dalam praktek berkhotbah, kita pun itu anggaplah sebagai juga ajang untuk melatih diri, sehingga nggak lama, singkat, pendek maupun lama, akhirnya kita akan menjadi pengkhotbah profesional dengan memahami 4 jenis khotbah itu. Puji Tuhan. Itulah bagian pertama ya. Sekarang bagian kedua. Saya teruskan lagi. Kawan-kawan harap perhatikan ya. Sambil ngopi supaya jangan terlewat karena ngantuk. Haleluya. Pak, jadi kalau yang bilang khotbah tekstual itu masuk ke bagian mana itu, Pak? Khotbah tekstual. Iya, Pak. Oke, siapa itu yang bertanya itu ya? Dedi Sinaga, Pak. Oh, Bang Dedi. Khotbah tekstual. Ya. Khotbah tekstual itulah yang paling tradisional tadi ya, yang kita baca tadi yang disebut Sutanto Hasan. Nah, ini. Memang ada pembagian khotbah yang paling tradisional yang ditulis Sutanto Hasan ya, di kebanyakan pengkhotbah. Ada yang membaginya menjadi topikal, ada yang punya tekstual, ada yang punya ekspositori. Inilah juga yang saya pelajari waktu saya kuliah S1 dari dosen saya. Khotbah topikal, tekstual, ekspositori. Dengan penjelasan yang berbeda dengan yang tadi kita dengar. Kalau tekstual, waktu dosen saya dulu mengajar, inilah yang mereka bilang ayat. Ayat pendek. Ayat pendek, lalu dibahas ayat itu. Teks, ya, tekstual. Bahaslah ayat yang pendek itu. Menjadi khotbah. Jadi, untuk teori yang kita pakai di kelas ini, kita nggak pakai istilah tekstual lagi. Kita pakai yang ini. Yang ini. Nah, kita pakainya eksposisi, ekspositori, topikal, tematis. Apakah berarti di sini tidak ada yang sejenis dengan tekstual, Pak? Tekstual di situ kemudian mulai ditinggalkan orang. Kenapa? Karena seolah-olah khotbah lain nggak tekstual, seolah-olah topikal nggak tekstual, seolah-olah ekspositori nggak tekstual. Akhirnya istilah tekstual sudah mulai ditinggalkan orang. Tekstual kan maksudnya berdasarkan teks. Sesungguh-sungguhnya semua khotbah berdasarkan teks. Eksposisi pun berdasarkan teks. Ekspositori pun berdasarkan teks. Topikal pun berdasarkan teks. Tematis pun berdasarkan teks.
Jadi penggunaan istilah khotbah tekstual memang sudah mulai ditinggalkan. Meskipun masih banyak orang yang pakai istilah itu ya. Sekarang untuk teori khotbah yang saya mau bawa di kelas pemuritan kita, saya sudah ganti istilah tekstual. Saya hanya mengajak kita pakai 4 aja ya. Eksposisi, ekspositori, topikal, tematis. Keempat ini semua dapat disebut tekstual karena memang dasarnya adalah teks Alkitab. Meskipun nanti penggunaannya beda-beda. Oke, Pak Dedi ya. Jadi khotbah tekstual itu adalah teori yang paling tradisional yang sekarang coba kita mulai gunakan teori yang lebih modern ya. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Sip. Puji Tuhan ya, ikuti ya kawan-kawan. Menjadi pengkhotbah profesional kita. Jadi setelah kita menyimpan jenis-jenis khotbah itu, sekarang kita harus susun khotbah. Maka kita harus ada langkah-langkahnya, step by step. Langkah-langkah yang tepat supaya kita akhirnya punya khotbah yang tersusun baik. Mula-mula khotbah itu ada bagian kepala. Di dalamnya terdapatlah kalimat sapaan, di dalamnya terdapatlah nas pendahulu, di dalamnya terdapatlah judul khotbah. Nangkap ya? Di bagian kepala ada kalimat sapaan. Waktu saudara berkhotbah, sapa pendengar itu. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Jangan tidak disapa seolah-olah saudara sedang berbicara kepada tembok. Setelah disapa, ada nas Alkitab yang dibacakan. Dan ada judul khotbah. Nah, ini yang kadang-kadang memang nggak semua pengkhotbah melakukannya. Saya beberapa kali mendengar pengkhotbah tanpa judul. Asal mamar jamita ayat ini mah jahat. Pola mah judul-judul katanya. Itu sudah ditinggalkan orang ya. Bapak Ibu, kita pengkhotbah profesional harus menyiapkan judul. Setelah bagian kepala ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ternyata berisi banyak. Ada latar belakang nas. Nah, inilah keahlian kita sebagai orang biblika diuji. Bisa nggak Anda menjelaskan latar belakang nas itu? Ada isi ringkas nas, kemampuan kita dalam retorika diuji. Apakah Anda bisa mengelola kata-kata di ayat Alkitab itu menjadi lebih sederhana? Ada penekanan khotbah, kemampuan kita sebagai orang yang sudah belajar cara menafsirkan Alkitab diuji di sini. Relasi dengan pendengar, ada kalimat kunci yang akan diulang-ulang dalam khotbah. Ada kalimat pengantar yang juga akan diulang-ulang dalam khotbah. Ada kalimat penghubung, ada jawaban atas kalimat pengantar, dan ada tujuan atau skopus khotbah. Lalu bagian-bagian pokok inilah nanti kita berbicara menjelaskan khotbah kita. Menjelaskan khotbah. Lalu bagian penutup. Nah, jadi kawan-kawan, saya melihat bahwa kebanyakan kita adalah sering kalah di sini, kalah di pendahuluan. Karena kita kalah di pendahuluan, kita jadi nggak kuat di bagian pokok. Nah, makanya sebenarnya kita harus memahami dalam khotbah itu, di bagian pendahuluan ini harus lengkap, supaya kita nggak kalah di bagian pokok.
Jadi ada 4 bagian minimal khotbah ya. Sekarang kita tadi sudah bicara soal 4 jenis khotbah. Sekarang kita lihat sistematika masing-masing khotbah ya. Ada 4 jenis khotbah. Jadi setiap jenis itu sebenarnya punya sistematika yang dapat dibedakan. Perhatikan di sini eksposisi 1, ini ekspositori jenis khotbah yang kedua, ini topikal jenis khotbah yang ketiga, ini tematis jenis khotbah yang keempat. Nah, di bagian judul misalnya, ingat ya, saya pesankan kawan-kawan kalau berkhotbah itu buat judulnya. Bahwa memang yang kita bicarakan akan terbatas pada judul itu. Tidak akan melebar kemana-mana. Memang akan fokus di judul itu. Ketika kita mempersiapkan khotbah eksposisi, itu sudah nampak dari judul yang kita pilih. Nampak. Menggunakan nama tokoh dalam teks Alkitab yang diangkat. Tokoh Alkitab yang diangkat, itu yang dipakai. Jangan gunakan tokoh di luar teks itu. Contoh, Daud yang diurapi misalnya. Daud yang memenangkan peperangan. Daud yang dihibur Tuhan. Nah, itu berarti tokoh kitab itu yang mau dijelaskan. Itu eksposisi. Ayub misalnya tentang Ayub. Ayub yang diuji Tuhan. Zakeus yang bertobat. Nah, itu tokoh-tokoh Alkitab itu berdasarkan nas yang diangkat. Orang itu yang dibuat judulnya. Kalau nggak ada namanya gimana Pak? Ya, kalau nggak ada namanya, apa dia disebutkan di kitab itu misalnya? Orang kusta, ya kan? Nggak ada namanya, tapi disebut dia orang kusta. Orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Orang buta yang disembuhkan Tuhan. Nah, kan begitu. Yang penting jangan lari kepada kelompok lain atau orang lain yang di luar nas. Jangan lari. Misalnya Anda pakai yang umum. Yang umum. Umat Tuhan yang disembuhkan Tuhan. Nah, itu nanti jadi bukan eksposisi lagi nanti itu. Itu sudah ekspositori. Karena sudah ditarik relevansinya ke orang lain. Nah, ingat ya, eksposisi tidak peduli soal relevansi. Yang dia pedulikan adalah nas itu. Tokoh di situ. Itu yang dia utamakan. Nah, di ekspositori, dia pakai tokoh yang umum. Nah, jadi dia sudah meninggalkan tokoh yang di Alkitab itu. Dia tarik relevansinya ke jemaat, sehingga supaya sampai ke jemaat, dia pakai judul yang umum. Nah, makanya dia suka pakai umat Tuhan yang disembuhkan misalnya. Atau pribadi yang diselamatkan. Atau gereja yang diurapi. Nah, dia pakai yang umum supaya ketemu relevansinya kepada pendengar. Nah, itu ekspositori. Jadi dari judul pun sebenarnya, kalau kita sudah memahami 4 teori khotbah ini, kita lebih mudah menyusunnya. Kalau topikal, itu dimulai dengan kata kebendaan. Nah, contoh, pribadi. Ya kan, pribadi kan benda. Pribadi yang diselamatkan. Roh Kudus yang menghibur. Kebesaran Allah.
Nah, itu kan kebendaan. Kekekalan Tuhan, kedaulatan Bapa, nah, itu kan kebendaan. Nah, itu topikal. Itu topikal. Kalau tematis, dia dimulai dengan verb, kata kerja. Perhatikan tematis yang kolom keempat. Contoh, menjadi. Nah, kata kerja menjadi. Menggoncang. Menggoncang dunia roh. Melibatkan Tuhan Allah dalam perencanaan. Melayani sesama dengan doa. Nah, itu kan kata kerja. Nah, perhatikan ya. Nampak dalam satu layar ini saya usahakan menunjukkan keempat jenis khotbah itu dan menunjukkan saudara itulah perbedaannya yang paling mencolok sehingga lebih mudah nanti kita menyusun. Bahkan dari topik yang sama pun kita bisa menyusun empat jenis khotbah. Misalnya kita mau bicara soal Daud kan dieksposisikan Daud yang diurapi Tuhan, ya kan? Kita pakai tokoh Daud karena memang dia yang dibicarakan di situ kan Daud. Daud yang diurapi Tuhan. Itulah eksposisi. Sebenarnya ayat yang sama pun bisa kita buat menjadi ekspositori, tapi judulnya kita sesuaikan menjadi apa? Pribadi yang diurapi Tuhan. Ayatnya sama, tapi jenis khotbahnya beda. Yang satu eksposisi, yang satu ekspositori. Bisa. Lalu mungkin kita mau berkhotbah soal kebesaran Tuhan Allah, topikal. Kebesaran Tuhan Allah, topikalnya. Berarti apa? Kalau tematis, berarti kita tinggal masukkan kata kerja. Apa yang kita masukkan kata kerja di sini? Memahami kebesaran Tuhan Allah. Tinggal tambahkan kata kerja depannya. Jadi tematis lah dia. Nah, selanjutnya ketika menyebutkan judul dari khotbah pun dan menyebutkan nasnya, beda. Kita lihat eksposisi. Ketika menyebutkan judul dan nas, kalau kita berkhotbah eksposisi, maka beginilah kalimat kita di awal. Saya akan berkhotbah dari. Dari. Saya akan berkhotbah dari. Sebutkanlah ayatnya. Setelah sebutkan ayatnya, sebutkan judulnya. Itu eksposisi. Dimulai dari ayat, baru judul. Eksposisi. Sama dengan ekspositori. Dimulai dari ayat, baru judul. Nah, itulah eksposisi dan ekspositori. Saya ulangi. Mulailah dari ayatnya, baru sebutkan judulnya. Kalau topikal dan tematis, sebaliknya. Mulailah judulnya, baru sebutkan ayatnya. Sehingga bahasanya begini. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan berkhotbah dengan judul Kebesaran Allah. Didasarkan pada sebutkan ayatnya. Nampak ya logika berpikirnya? Karena ini topikal memang dimulai dari topik. Jadi topiknya dulu sebutkan, ayatnya kemudian. Begitulah tematis. Karena ini tematis, maka temanya duluan, baru ayatnya. Oke, itulah ketika kita menyebutkan judul nas. Baca ayatnya. Setelah dibaca ayatnya, baru sampaikanlah latar belakang nas itu. Ini yang sering dilewatkan pengkhotbah.
Dia buru-buru langsung ke relevansi. Dia buru-buru langsung menasehati jemaat. Dia lupa bahwa dia belum menjelaskan latar belakang nas. Padahal nas itu kan bukan nas kepada kita itu langsung. Itu kan nas kepada pembaca Alkitab yang pertama. Sehingga kita perlu bicarakan latar belakang nas itu. Jangan buru-buru langsung ke jemaat. Jangan buru-buru langsung menyuruh jemaat memahami ayat itu, sementara kitab sendiri belum menjelaskan latar belakangnya. Jelaskan dulu latar belakang nas itu. Periksa perikop sebelumnya. Itulah latar belakang nas. Itulah istilah kita konteks dekatnya. Jika nas yang kita baca adalah perikop dari pasal pertama, dari mana saya tahu, Pak, latar belakang nasnya? Kalau itu pasal pertama, lihatlah di perikop itu. Biasanya di ayat 1, ayat 2. Kalau nggak ada di ayat terakhir, kadang-kadang gitu. Tapi periksa betul-betul, makanya dituntut untuk kita sebelum berkhotbah, baca dulu kitab itu tuntas. Supaya dapat kita latar belakang nasnya. Minimal itu adanya di ayat pertama, ayat kedua. Kalau tidak ada di ayat-ayat lain. Ingat ya, waktu kita berkhotbah, setelah kita baca ayatnya, jangan buru-buru langsung menasihati jemaat, langsung menegur, langsung menyampaikan pesan firman. Maksudnya kepada kita adalah begini, jangan ke situ dulu, itu nanti. Pertama-tama jelaskan dulu nas itu dan latar belakangnya. Oke, setelah kita jelaskan latar belakang nas, berikutnya adalah isi ringkas nas. Baik itu ekspositori, eksposisi, topikal, tematis, di latar belakang nas sama ya, harus disampaikan. Isi ringkas nas, narasikan teks yang kita baca dengan bahasa sendiri. Disinilah kemampuan kita mengolah ayat dengan kata-kata sendiri, parafrase. Latihlah diri kita ya. Jangan sama sekali membicarakan ayat itu seolah-olah membaca ulang. Jangan membicarakan ayat itu seolah-olah membaca ulang. Buatlah dengan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami jemaat. Narasikan ulang isi ringkasnya. Nanti kita akan lihat contoh ya kawan-kawan. Ini saya sampaikan dulu teori dasarnya, konsepnya. Contohnya nanti kita lihat. Setelah isi ringkas nas, ada namanya isi ringkas nas yang disederhanakan. Saya lebih menyukai istilah penekanan, supaya saudara bisa membedakan nomor 4 dan nomor 5 ya. Apa penekanannya? Disinilah saudara sudah harus menunjukkan kepada pendengar bahwa ini ayat penting. Ini khotbah penting. Sesuaikan dengan judul. Kenapa isi ayat ini penting dikhotbahkan. Nah, itu pun harus ada di semua jenis khotbah. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 6, relasi dengan pendengar. Eksposisi tidak perlu relasi karena memang fokus khotbah eksposisi adalah menjelaskan nas apa adanya tanpa bermaksud menarik relevansi. Jadi tidak perlu bicarakan relasi dengan pendengar. Tetapi eksposisi dia sudah pakai relevansi, relasi. Topikal sama ajakan pun begitu. Nah, eksposisi biasakanlah menggunakan ini. Nah, kalau dia perjanjian baru, misalnya jemaat Korintus. Sebagaimana jemaat Korintus dalam teks tersebut
Demikianlah kita pun jemaat sekarang. Nah, ini bahasa eksegesis, bahasa hermeneutik lah ini. Menarik hubungan ayat yang dibaca dengan pendengar. Inilah eksegesis yang lompat ke hermeneutis. Tarik hubungannya. Sebagaimana jemaat Korintus dalam teks tersebut, demikianlah kita jemaat sekarang. Nah, kalau sudah kedengaran ini di telinga jemaat, oh, berarti yang terjadi di jemaat Korintus itu pun ada hubungannya dengan kami. Nah, jemaat nangkap itu. Si pengkhotbah harus punya bahasa ini. Perdengarkan, kumandangkan itu. Demikianlah jemaat sekarang seharusnya sesuaikan dengan judul khotbah. Nah, kalau dia topikal, berarti ya topik lah dia. Berbicara tentang, nah itulah sampaikanlah itu. Karena topikal kan, memang dia berbicara tentang topik. Jadi gunakanlah bahasa topikal. Berbicara tentang topik ini, misalnya sukacita ya. Berbicara tentang topik sukacita adalah penting untuk kita. Mengingat, bicarakan masalah-masalah soal sukacita di hadapan jemaat. Mengingat ada banyak orang tidak memahami sukacita yang dari surga. Mengingat beberapa orang berpikir bahwa sukacita sama dengan senang. Mengingat bahwa ternyata banyak orang Kristen yang tidak lagi ada sukacita di hidupnya. Sebutkanlah itu. Kenapa topik sukacita penting? Kalau dia tematis karena dia adalah kata kerja memang mengajak, maka sebutlah ajakan untuk, karena kan memang dia kata kerja. Misalnya, kata kerja apa? Bersukacita. Ajakan untuk bersukacita senantiasa adalah penting untuk kita. Mengingat ternyata ada banyak orang Kristen yang tidak lagi dapat bersukacita. Nah, itulah kata kunci untuk eksposisi, ekspositori, topikal, tematis. Soal relasi dengan pendengar. Eksposisi nggak ada, ekspositori gunakanlah sebagaimana, topikal gunakanlah berbicara tentang topik, tematis gunakanlah ajakan. Nah, berikutnya inilah yang menjadi kalimat kunci yang perlu diulang-ulang setiap khotbah. Eksposisi, kalimat kuncinya adalah sesuai dengan judul. Itu yang diulangi terus. Kalau ekspositori, kata kuncinya, ini usul yang biasa ya, kita seharusnya atau kita dapat, nah sesuaikan dengan judulnya. Sama dengan ekspositori kalau topikal. Kita seharusnya, kita dapat, nah, karena dia mau menjelaskan. Kita dapat bersukacita, kita seharusnya begini. Kita dapat begini, kita seharusnya begini. Kalau tema dia sudah seperti memaksa, maka dia gak lagi seharusnya, tapi harus. Kita harus, nah ini berarti tematis ini. Karena dia keras, ajakannya keras. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Kalau judulnya melayani Tuhan dengan segenap hati. Kalau judulnya mengampuni sesama, berarti kita harus mengampuni sesama. Nah, itu tematis. Bisa nangkap ya, kawan-kawan, kata-kata kuncinya itu. Kalimat pengantar ini pun diulang-ulang. Ini pertanyaan, kalimat pengantar. Dalam khotbah harus ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah,
Di kalimat pengantar lah dimunculkan pertanyaan itu. Bisa pilih apa saja, mengapa, bila mana, bagaimana. Sesuaikan dengan judul. Itulah nanti yang akan dijawab di sepanjang khotbah. Misalnya, judulnya tentang bersukacita. Mengapa jemaat Filipi bersukacita senantiasa? Kalau dia eksposisi. Kalau dia ekspositori, sesuaikanlah dengan judul ekspositori. Mengapa kita seharusnya bersukacita senantiasa? Kalau dia topik, berarti kan dia bukan tapi sukacita. Pertanyaan apa yang cocok? Misalnya, bagaimana atau bila mana? Bagaimana sukacita dalam Tuhan? Kalau dia tematis, misalnya kita pakai yang mana? Bila mana? Bila mana kita harus bersukacita? Itu pertanyaan yang harus dimunculkan dalam khotbah dan munculkan, dan ada jawabannya. Kalimat penghubung yang nomor 9. Setelah kita munculkan pertanyaan, berarti kita mau masuk kepada jawaban. Eksposisi. Bila kita membaca teks ini dengan seksama, nah inilah eksposisi. Kita dapat menemukan jawabannya. Nah, apa jawabannya? Dasarnya apa? Teks, karena eksposisi. Sama lah ekspositori pun begitu. Dasarnya teks. Membaca teks ini dengan seksama. Kalau dia topikal dan tematis, beda bahasanya. Bila kita membaca Alkitab lebih lanjut, kita dapat menemukan jawabannya. Jawaban pertanyaan itu. Di mana bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi dia teks, sekarang dia Alkitab. Kenapa? Ingat, ini topikal. Karena topikal adalah memandang Alkitab sebagai kesatuan utuh. Makanya sama seperti tematis. Dia pakainya itu. Bukan berdasar membaca teks, melainkan membaca Alkitab. Membaca Alkitab lebih lanjut, dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini, dapatlah kita temukan topik ini. Dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini, dapatlah kita temukan tema ini. Nah, itulah perbedaannya. Tiap jenis khotbah. Masih ada. Di bagian jawaban, ya eksposisi dan ekspositori, berarti jawabannya susun dari nas pendahulu. Ayat mana yang kita bahas, berarti jawaban kita dari ayat itu. Sama dengan ekspositori. Sama ini, eksposisi dan ekspositori. Ayat mana yang kita bahas, ayat itulah jawabannya. Karena dia kan perikop panjang. Panjang satu perikop, satu pasal. Kalau saudara memunculkan pertanyaan, pastikan bahwa jawabannya ada di situ. Beda dia topikal dan tematis. Jawabannya bukan di ayat yang tadi, karena ayat yang tadi itu kan hanya pendek dia. Itu hanya pemantik. Sementara jawabannya di luar. Jawabannya bisa di kitab Kejadian, bisa di kitab Mazmur, bisa di kitab Wahyu. Pokoknya di kitab-kitab lain di luar ayat yang barusan dibaca. Karena ayat yang barusan dibaca itu hanya ayat pemantik. Sementara penjelasannya dari berbagai ayat lain di kitab-kitab lain di sepanjang Alkitab. Itulah bedanya
antara dua kelompok ini. Eksposisi seragam dengan ekspositori, topikal seragam dengan tematis. Nah, setelah disusun jawabannya, jangan lupa sebutkan tujuan khotbah itu. Jangan pula Anda berkhotbah tanpa tujuan. Sebutkan tujuannya. Tujuan khotbah ini adalah supaya ini. Nah, di semua jenis khotbah harus disampaikan tujuan khotbah supaya jemaat bisa menangkap di awal. Oh, berarti setelah aku dengarlah khotbah ini nanti sampai habis, apa yang ku dapat? Nah, biar jemaat mulai membaca apa yang akan dia terima di sepanjang uraian khotbah. Itulah bagian-bagian pendahuluan yang seringkali rumit. Sisanya di bagian pokok adalah bagian saudara. Kemahiran saudara menyusun. Ini bagian pokok ini. Ini kemahiran saudara lah ini. Bagaimana saudara menjelaskan ayat itu? Tergantung kemahiran kawan-kawan lah. Ini perlu latihan. Ayat pendukung untuk eksposisi dapat diambil dari seluruh Alkitab. Ayat pendukung ya, bukan ayat pokok, bukan ayat penjelas, ayat pendukung. Beda itu, nanti kita lihat contohnya. Ilustrasi boleh, tapi jangan di luar Alkitab, karena ini eksposisi. Berarti ilustrasinya harus yang dalam Alkitab. Kalau ekspositori, ilustrasi boleh dalam Alkitab, boleh di luar Alkitab, karena memang dia sudah mencari hubungan relevansi dengan pendengar. Demikian pun untuk topikal dan tematis, ilustrasi boleh dalam dan luar Alkitab. Yang menjadi beda adalah di ayat penjelas. Ayat penjelas untuk topikal dan tematis itu di luar nas. Di luar nas pendahulu. Ayat penjelasnya. Nah, nanti contohnya akan lebih clear kalau kita tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan contohnya langsung. Lalu bagian penutup. Kalau bagian penutup ini kadang-kadang banyak orang nggak sebutkan ya. Padahal sebenarnya dari sudut profesionalnya seorang pengkhotbah, dia harus sampaikan juga bagian penutup, mengikat seluruh khotbah sepanjang 30-45 menit. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, itulah dia gambaran ringkas membedakan 4 jenis khotbah itu. Alat utama dan alat bantu sama seperti menafsir. Tentu saja Alkitab. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terjemahan, leksikon, kamus, konkordansi ya, itu semua berguna dalam berkhotbah. Alkitab Sabda, Alkipedia, ini semua berguna dalam menyusun khotbah. Tidak akan terbuang. Nah, sekarang masuklah kita ke contohnya langsung. Saya siapkan 4 jenis khotbah yang saya sudah posting di channel YouTube saya ya. Nanti saudara bisa lihat di channel YouTube saya. Di situ sudah saya publish beberapa bagian khotbah ya, saya potong-potong menjadi beberapa bagian supaya tidak terlalu panjang. Yang pasti sudah saya publish 4 jenis khotbah. 1 eksposisi, 1 ekspositori, 1 topikal, 1 tematis. Ayatnya beda. Ada yang dari Yohanes, yang Matius, Mazmur, Yeremia. Saudara perhatikan ini, dari sini kan nampak ini eksposisi. Kenapa ini eksposisi? Karena ini panjang. Ya. 9 sampai 18 kan panjang. Berarti sekitar 10 ayat panjang.
Kalau panjang dia itu antara dua. Kalau bukan eksposisi ya ekspositori. Lalu judulnya perhatikan, tindakan orang yang baru sembuh. Nah, berarti ini eksposisi. Kenapa? Karena melibatkan orang yang baru sembuh di ayat itu. Karena nggak disebutkan namanya, jadi dipakailah orang yang baru sembuh. Lihat, duluan nas, baru judul. Nah, itulah eksposisi. Duluan nas, baru judul. Ekspositori, duluan nas, baru judul. Nasnya panjang, perhatikan. Ayat 25 sampai ayat 34. Berarti sekitar 10 ayat juga. Panjang, berarti dia eksposisi kalau bukan ekspositori. Perhatikan ayatnya. Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah, ini dia. Ekspositori. Topikal, dia duluan judul. Judul baru nas. Sama seperti tematis. Judul baru nas. Perhatikan judulnya. Dan perhatikan ayatnya pendek. Satu ayat saja. Perhatikan tematis pendek. Satu ayat saja. Inilah yang saudara bisa mulai lebih mudah membedakan dua kelompok ini. Kelompok yang pertama ini berdekatan, eksposisi dan tiga kebiasaan orang ketika mau berkhotbah. Ada orang yang membuat catatan lengkap, menulis naskah khotbah dengan selengkap-lengkapnya, lalu membacakannya dengan baik. Ada kan? Banyak pengkhotbah di gereja Lutheran yang begini, mempersiapkan naskah khotbah lengkap, ditulis lengkap atau diketik, lalu dicetak, di print. Jadi ketika berkhotbah di panggung, dia tinggal membaca. Baca baik-baik, rapi begitu. Pengkhotbah lainnya, dia hanya membuat catatan singkat. Dia hanya membuat catatan singkat. Tulis singkat aja. Paling dia buat judulnya, ayatnya, lalu garis besarnya. Dibawa di depan. Ditaruh, diselipkan di Alkitabnya. Lalu dia berkhotbah dengan natural, alami. Berbicara tanpa terikat pada catatan. Jadi dia lebih banyak memandang ke jemaat daripada catatannya. Bingan yang pertama. Yang pertama akan cenderung lebih banyak matanya melihat catatannya dibandingkan menatap jemaat. Ada juga pengkhotbah yang ketiga. Pengkhotbah yang tanpa catatan. Dia hanya berdoa. Bersandar total sama Tuhan. Membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang bekerja atas diriku sebagai pengkhotbah. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja atas para pendengar. Lalu dia tidak menyiapkan catatan.
langsung naik panggung berkhotbah. Ada paling tidak 3 model orang ini, 3 model pengkhotbah ini. Saudara mungkin bisa cenderung kepada nomor 1. Silahkan. Mungkin saudara bisa cenderung kepada nomor 2. Silahkan. Atau mungkin sebagian cenderung kepada yang ketiga. Silahkan. Karena nyatanya sampai hari ini ada model yang seperti ini. Entah saudara mungkin bisa membuat model yang keempat, entah model kelima ya. Tapi paling tidak yang 3 inilah mewakili. Bagaimana dengan saya? Pak Tutur bagaimana Pak Tutur? Pak Tutur yang mana Pak? Apakah Bapak menyiapkan yang lengkap, yang singkat, atau Bapak nggak buat catatan sama sekali Pak? Nah, saya sepanjang berkhotbah, saya sudah mengalami yang 3 ini. Saya sudah pernah berkhotbah tanpa catatan, pernah. Saya sudah pernah berkhotbah catatan singkat-singkat saja, pernah. Saya pernah berkhotbah catatan lengkap, pernah. Lalu kemudian, apalah kesimpulan Bapak? Apalah kesimpulan saya? Saya menyimpulkan begini, kawan-kawan. Mulai dari yang sebelah kanan, tanpa catatan. Betul bahwa pengkhotbah itu harus berdoa. Betul bahwa pengkhotbah itu harus bersandar total pada Tuhan. Betul bahwa pengkhotbah harus membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya atasnya dan para pendengar. Betul. Tapi tidak berarti bahwa si pengkhotbah nggak siap-siap. Itu semua betul, tetapi itu tidak membenarkan si pengkhotbah nggak siap-siap. Itu yang saya pikirkan dan saya renungkan dan saya pegang hari ini. Bahwa pengkhotbah bersandar penuh sama Tuhan bukan berarti dia nggak siap-siap. Pengkhotbah harus siap-siap. Mana persiapanmu? Karena itulah saya membuat catatan lengkap. Kalau tidak bisa lengkap, minimal catatan singkat. Kalau saya bisa buat catatan lengkap, berarti ada kemungkinan saya akan punya dokumen-dokumen yang kemudian akan bisa saya baca ulang dalam kesempatan yang lain, lalu memperbaikinya. Pun kalau saya punya catatan singkat, ada kemungkinan di lain kesempatan saya baca ulang, lalu saya perbaiki untuk ke depannya. Puji Tuhan. Makanya saya termasuklah angkat jempol untuk para pengkhotbah yang kemudian bisa membuat buku. Meskipun bukan buku akademik, melainkan buku khotbah. Kumpulan khotbah pendeta X. Berarti kan selama ini dia menulis khotbahnya. Itu kan angkat jempol. Dia menulis khotbahnya selama itu. Kumpulan khotbah pendeta Y jadi buku. Berarti selama itu dia rajin menulis khotbahnya. Nah, jadi saya mendukung penuh bahwa seorang pengkhotbah harus membuat catatan lengkap. Meskipun tidak harus membawa catatan lengkap ke depan panggung. Karena kalau membawa catatan lengkap ke depan panggung pun seringkali jadi berbahaya. Karena akhirnya si pengkhotbah terlalu terpaku kepada catatannya sehingga dia mengabaikan hubungan dengan pendengar. Dan akhirnya sama sekali tidak lagi mempedulikan Tuhan bekerja. Nah, jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya harus berjalan beriringan tanpa mengabaikan yang satu dengan yang lain. Buatlah catatan lengkap sebagai bahan untuk belajar.
Bacakanlah itu di kamar. Bacakanlah itu pribadi seolah-olah sedang berhadapan dengan pendengar. Tetapi kemudian buat singkatannya. Sehingga kemudian kita akan berbicara dengan catatan singkat itu. Terbiasa bicara natural tanpa terikat catatan. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan di bagian akhir ini. Saya akan tunjukkan bagian berikutnya, contoh khotbah. Seperti yang saya janjikan tadi, saya misalnya tunjukkan yang eksposisi ya. Saya siapkan memang Word di sini supaya bisa nampak lengkap dari bagian kepala, bagian pendahuluan, sampai bagian berikutnya. Oke ya. Kalau jaringan kita stabil berarti sudah dapatlah kita lihat di layar. Perhatikanlah contoh khotbah eksposisi yang saya buat ini. Mula-mula bagian kepala. Ada sapaannya. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Nah, lalu jemaat kan menyahut, Shalom, puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 5 ayat 9b sampai 18. Dengan judul tindakan orang yang baru sembuh. Perhatikan. Setelah saya sapa jemaat itu, saya mulailah dengan nas. Saya mulai dengan ayat. Ayat duluan. Berarti itulah eksposisi. Setelah ayat, barulah saya sebutkan judul. Oke ya. Saya sebutkan judulnya, lalu saya baca ayatnya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bacakan. Di sini saya berasumsi bahwa kita berkhotbah di depan jemaat yang sudah biasa kita kenal ya. Bukan jemaat yang baru. Sehingga kita tidak perlu memperkenalkan diri. Oke ya. Asumsinya kita berkhotbah di depan jemaat yang sudah biasa kita pimpin. Kalau jemaat yang baru memang kita harus memperkenalkan diri dulu. Nah, itu biasa sebagai tanda menghargai tuan rumah. Perkenalkan diri. Tetapi asumsi saya ketika kita sudah biasa dikenal di situ, beginilah susunannya. Setelah dibacakan, masuklah ke bagian pendahuluan. Ingat, sampaikan dulu latar belakang nas itu. Jadi ini bahasa menyampaikan latar belakang. Nas yang baru saja kita baca, itu dilatar belakangi oleh, inilah kalimat pengantar untuk masuk ke latar belakang nas. Nas yang baru kita baca itu dilatar belakangi oleh peristiwa ini. Ini ketepatan kan penyembuhan. Jadi saya langsung baca ya. Dilatar belakangi oleh penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda oleh Yesus Kristus. Banyak orang sakit dekat kolam itu menunggu sewaktu-waktu datang malaikat menggoncang air kolam itu. Dan siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam setelah goncangan air akan sembuh. Ayat 1-4. Di situ Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 5-8. Itulah latar belakangnya. Karena yang kita khotbahkan kan ayat 9-18. Berarti latar belakangnya ayat di atasnya. Inilah itu. Ayat 1-4, ayat 5-8. Oke. Setelah kita sampaikan latar belakangnya, berarti kita ringkaskanlah nas itu. Ayat 9-18, ringkaskanlah dia. Orang yang disembuhkan itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Rupanya hari itu adalah hari Sabat, ayat 9. Orang Yahudi mengingatkannya supaya jangan mengangkat tilam pada hari Sabat, ayat 10. Orang yang baru sembuh itu memberitahu
bahwa orang yang menyembuhkannya yang menyuruh dia mengangkat tilam ayat 11. Dia belum mengenalnya ayat 12 sampai ayat 13. Sampai kemudian Yesus menemuinya lagi di bait Allah dan mengingatkannya agar jangan berbuat dosa lagi ayat 14. Akhirnya orang yang baru sembuh itu memberitakan bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya ayat 15 sampai ayat 18. Itulah ringkasannya. Perhatikan ya. Nas itu diringkaskan dengan bahasa kita sendiri. Setelah kita ringkaskan, barulah kita sederhanakan penekanan khotbah itu. Apa yang mau ditekankan? Yang hendak ditekankan lewat khotbah ini adalah tindakan orang yang baru sembuh. Nah, sampaikan apa penekanannya? Sesuaikan dengan judul khotbah. Ya, sesuaikan dengan judul. Tindakan orang yang baru sembuh. Itulah yang mau ditekankan dalam nas itu. Karena ini eksposisi tidak diperlukan menegaskan relasi dengan pendengar. Bukan ke situ fokusnya. Tetapi dia harus menyampaikan kalimat kunci. Orang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Inilah kalimat kuncinya yang akan diulang-ulang seterusnya di sepanjang penjelasan khotbah. Kalimat pengantarnya, tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu, kalimat tanya, inilah nanti yang akan dijawab. Maka mau masuk ke jawaban adalah kalimat penghubungnya. Apabila kita membaca teks ini dengan seksama, dapatlah ditemukan setidaknya 3 tindakan orang yang baru sembuh itu. Makanya nanti ada penjelasan bagian pokok. 3 hal berarti 3 lah jawabannya. 3 lah penjelasannya nanti. Perhatikan. Penjelasannya ada 3. Semuanya itu diambil dari ayat-ayat dalam teks yang dibahas. Ayat 9, ayat 11, ayat 15, ayat 14. Dalam teks yang dibahas, tidak menyimpang ke kitab lain. Di kitab itulah jawabannya. Itulah eksposisi. Di kitab itu jawabannya. Jangan cari jawaban di kitab lain. Merayakan kesembuhan dengan beribadah. Merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Merayakan kesembuhan dengan bertobat. Perhatikan, jawaban ini harus simetris. Supaya khotbah itu lebih mudah dicerna dan dihafal. Dan lebih mudah ditangkap jemaat. Jawaban khotbah itu harus simetris. Merayakan kesembuhan, sama kan? Ini kan sama ini semua. Simetris dia, sama. Lalu yang berbeda adalah ini. Tapi ini kan juga gampang mengingatnya ini. Beribadah, bersaksi, bertobat. Iya kan? Inilah cara menyusun khotbah yang lebih mudah dicerna umat. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu rumit untuk dihafal jemaat. Simetris dia. Nah, merayakan kesembuhan dengan bertobat, bersaksi, beribadah. Ini kan hafal, mudah ini dihafal. Lalu, sampaikan tujuan khotbah. Di akhir khotbah ini, dapatlah kita memahami setidaknya 3 tindakan orang yang baru sembuh. Itulah pengantar bagian pendahuluan khotbah eksposisi. Nangkap ya kawan-kawan. Ini bagian penjelasan. Ulangi kalimat kuncinya. Orang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Pertanyaannya adalah, tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu? Ulangi kalimat itu. Supaya jemaat merenung-renung. Tindakan benar ya. Apa yang dilakukan ya? Itu diulang-ulangi. Lalu jelaskanlah sesuai dengan 3 jawaban ini. Yang 3 ini. Jelaskanlah satu-satu.
Yang pertama, merayakan kesembuhan dengan beribadah. Jelaskanlah dia. Apa yang kita maksudkan di situ, jelaskan. Disinilah mungkin kita menghabiskan waktu beberapa menit. Sampai dirasa cukup jelas. Mau buat ilustrasi, buatlah. Yang penting bagian itu jelas. Setelah itu mau pindah ke bagian kedua, ulangi lagi ini. Orang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Yang menjadi pertanyaan, tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu, ulangi lagi itu. Masuklah ke bagian kedua, merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Jelaskanlah, jelaskan. Jelaskan. Mungkin habislah sekitar 5 menit. Ulangi lagi untuk masuk ke bagian berikutnya. Orang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Yang menjadi pertanyaan, tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu? Yang ketiga adalah merayakan kesembuhan berdoa. Begitulah, diulangi lagi. Dijelaskan yang ketiga. Setelah jelas, dianggap cukup, barulah buatlah penutupnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari nas, sebutkan nasnya. Judulnya, ulangi lagi kalimat kuncinya, ulangi kalimat pengantarnya, lalu sampaikan jawabannya tadi apa saja. Setelah disampaikan jawabannya apa, tutuplah dengan berkata, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selesai. Khotbah diawali dengan baik, khotbah ditutup juga dengan baik. Kunci. Selesai. Jangan biarkan khotbah itu tanggung. Kecuali Anda mempersiapkan khotbah berseri. Sengaja digantung. Tapi menggantungnya pun jangan gantung sama sekali. Kalau mau buat khotbah berseri berarti gantungnya di sini. Setelah bagian pertama. Hari ini bagian pertama misalnya. Minggu depan bagian kedua. Nah, itu cocok berseri. Jangan tanggung menggantungnya. Nah, ini contoh eksposisi. Saya minta izin menghabiskan sekitar 5 menit lagi ya. Eksposisi sama ekspositori saya anggap mirip. Saya masuk ke topikal. Contoh berikutnya. Topikal. Perhatikan kawan-kawan ya, sedikit lagi. Contoh ini nanti saya kirim juga. Tapi saya perlu menunjukkan perbedaan mencolok dari khotbah ini ya. Bagian kepala tetap sapaan dulu, salam, puji Tuhan, haleluya. Tapi karena ini topikal, mulailah dengan judul. Nah, topikal kan? Mulai dengan judul. Judulnya dulu, janji Tuhan dapat dipercaya. Baru nasnya, didasarkan pada. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini topikal. Saya mempersiapkan judul dulu, baru saya cari ayatnya yang cocok. Ah, itu topikal namanya. Saya siapkan dulu judulnya, baru saya cari ayatnya. Bacalah, pendek saja kan? Baru masuklah ke bagian pendahuluan. Apa latar belakangnya? Ceritakan latar belakangnya. Karena ini ayat 7 berarti saya perlu menceritakan ayat 1 sampai 6. Inilah dia latar belakangnya. Ayat 1 sampai 6. Daud tidak mendapat penghiburan manusia, memohon pertolongan dari Tuhan. Orangnya yang setia telah meninggalkannya. Manusia hanya berjanji manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebab. Jadi nyanyi saya nih. Ayat 6. Daud menghibur diri sendiri dengan janji-janji Tuhan dan penghukumannya atas orang yang jahat. Nah, dia beralih ke janji Tuhan. Karena manusia hanya berjanji manis. Nah, itulah latar belakangnya. Maka masuklah ke isi ringkas ayat tadi itu. Janji Tuhan itu murni. Digambarkan seperti perak yang 7 kali dimurnikan. Masuklah ke penekanannya. Yang hendak ditekankan apa? Bahwa hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, itu yang ditekankan.
barulah masuk ke relasi dengan pendengar. Allah berjanji kepada kita segenap umatnya dan akan digenapi. Misalnya ada nyanyian, janjimu teruji, engkau Yesus yang terpuji. Ya itu kan janji Tuhan teruji. Nggak seperti janji manusia. Bahkan ada orang yang kecewa sama hamba Tuhan. Ada yang kecewa sama suaminya, sama istrinya, kecewa sama bosnya, kecewa sama sahabatnya. Ini masuk dia ke relasi, ke relevansi sama pendengar. Oh iya ya, aku pun kadang-kadang kecewa sama bosku. Aku kadang-kadang kecewa sama suamiku. Nah gitu dia. Masuk ke relasi. Belum mengajari ya, baru relasi. Belum mengajari nanti di bawah. Baru kata kunci, hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya. Kalimat pengantarnya, mengapa hanya janji Tuhan yang dapat dipercaya? Kalimat penghubungnya, apabila kita membaca kita lanjut, dapatlah kita temukan setidaknya 3 alasan mengapa janji Tuhan dapat dipercaya. Masuklah ke jawabannya. Perhatikan jawabannya dari kitab yang berbeda. Jawaban pertama dari Kejadian, jawaban kedua dari Yosua, jawaban ketiga dari Wahyu. Kenapa beda-beda, Pak? Karena ini topikal. Ini bukan ekspositori, ini bukan eksposisi. Jadi jawabannya dari kitab-kitab lain. Oke, habis itu berarti penjelasannya ya seperti yang kita siapkan. Dari ayat Kejadian itu jelaskan, tapi tambahkan penjelasan dari kitab-kitab lain juga. Namanya juga topikal. Begitulah terus. Mau masuk ke bagian kedua, ulangi kakaknya. Hanya janji Tuhan dapat dipercaya. Mengapa janji Tuhan dapat dipercaya? Jelaskanlah lagi. Nomor 2. Nah, begitulah mau masuk ke 3 pun begitu. Hanya janji Tuhan dapat percaya. Mengapa hanya Tuhan dapat dipercaya? Jelaskan yang ketiga. Setelah selesai, tutuplah dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebutkan judulnya. Sebutkan nasnya. Ulangi KK-nya, KP-nya, KPG-nya. Lalu ulangi jawabannya. Habis itu tutuplah dia. Amin. Selesai. Buka dengan baik, tutup dengan baik.